dalam amanat konstitusi dasar upgrade konstitusi United Liberation Movement for Papua telah memberikan sebuah pengakuan bahwa dasar bangsa dan provincial government, Tuhan yang kami panggil Bapak Yahweh Israel, Yahweh bagi bangsa Papua yang memimpin perjalanan panjang penderitaan panjang di Papua sebagai Perdana Menteri dari provincial government atau pemerintahan sementara dari United Liberation Movement for Papua hendak memberikan pernyataan sekaligus dukungan terbuka. Hari ini kita patut memuji Tuhan karena ada dua momentum yang kita hadapi, yaitu yang pertama tentang rencana kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB, UN High Commissioner United Nations ke West Papua atas dugaan pelanggaran HAM yang lebih kurang 60 tahun sejak 1960 sampai hari ini 2022, pelanggaran HAM yang dilakukan sebagai state crime atau kejahatan negara atau crime humanity, kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung lebih kurang 60 tahun, yang perlu mendapat kunjungan High Commissioner atau Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga sebagai pemerintahan sementara Tuan Presiden Benny Wenda yang ada di Inggris, saya selaku Perdana Menteri yang ada di West Papua dalam negeri, welcome, selamat datang bagi High Commissioner, UN High Commissioner atau Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami seluruh dan segenap rakyat leluhur dan moyang Papua siap mendukung kehadiran High Commissioner karena pelanggaran HAM, 4 akar persoalan yang berlangsung lebih kurang 60 tahun ini. Satu, status politik West Papua. Yang kedua, pelanggaran HAM. Ketiga, pembangunan. Keempat, marginalisasi. 4 akar persoalan ini yang juga sudah diteliti oleh LIPI, oleh Elsam Papua, dan ini sampai hari ini belum mendapat cerah. Oleh karena itu perlu ada sebuah resolusi yang didasari oleh Komunike Pasifik September 2019 di Tuvalu. 2 keputusan, pertama bahwa perlu adanya kunjungan Komisi HAM PBB ke West Papua. Yang kedua, perlu ada penentuan sendiri hak West Papua perlu diselesaikan secara konstruktif yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dua keputusan ini telah diadopsi oleh Afrika Karibia Pasifik, oleh Uni Eropa, dan hari ini juga ada satu momentum bahwa kami juga menyambut baik, menyampaikan terima kasih kepada 19 anggota Parlemen Belanda Tweede Kamer yang sudah memberikan resolusi untuk mendesak PBB segera ke West Papua. Oleh karena itu dua momen ini yang kami mau sampaikan secara terbuka. Terima kasih kepada Parlemen Belanda Tweede Kamer dan seluruh anggota Parlemen Belanda yang sudah memutuskan 1 Februari resolusi untuk mendesak PBB High Commissioner ke Papua. Menyampaikan terima kasih untuk Ketua Parlemen Belanda dan semua anggota Parlemen Belanda. Yang kedua, kepada High Commissioner, bahwa kami rakyat Papua siap menyambut right expression, hak kebebasan berekspresi akan sedang dipersiapkan oleh seluruh rakyat dari 7 wilayah adat. Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai menyambut kedatangan High Commissioner ke tanah West Papua. Karena pelanggaran HAM itu adalah akibat daripada ideologi Papua Merdeka atau status politik. 4 akar persoalan itu status politik yang hari ini perlu kami sampaikan bahwa keabsahan Indonesia di West Papua adalah ilegal. Kenapa ilegal? Karena hanya dicatat, take note,
Status Papua dari resolusi 2004 itu hanya take note, dicatat bahwa telah berlangsung PPRA yang tidak adil di Provinsi Papua. Sehingga ini akar persoalan yang menjadi dasar pelanggaran HAM hak asasi manusia di West Papua, dan hari-hari ini harus perlu kunjungan internasional atau jurnalis internasional untuk datang melihat dan menyaksikan dan melakukan investigasi bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua. Lebih di atas 500.000 rakyat Papua hari ini, 60.000 rakyat Papua yang mengungsi. Nduga, Intan Jaya, Kiwiro, Mebrat di atas 60.000 plus 20.000 orang pengungsi Papua yang ada di Papua Nugini hari ini. Ini perlu harus mendapat perhatian dari Komisi HAM PBB untuk datang melihat situasi HAM yang terburuk di Papua hari-hari ini. Pikir itu yang perlu disampaikan dan perlu menjadi seruan kepada seluruh rakyat, terus melangkah dalam doa dan puasa untuk segala sesuatu yang akan berlangsung di Papua dalam penyambutan. Tidak boleh ada anarkisme, tidak boleh ada rasisme, tapi kunjungan kita sambut secara peaceful, secara damai oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi sekaligus sebagai himbauan bahwa mari kita dukung, kita menyambut Komisi HAM PBB secara damai di West Papua. Harapan bahwa perlu ada jurnalis internasional yang turun ke West Papua supaya mereka meliput secara independen. Kalau dulu tahun 2000 Elsa mengusulkan wartawan internasional untuk datang meliput Mubes dan Kongres di Papua. Kami juga rasa hari ini penting untuk perlu ada jurnalis-jurnalis independen yang harus datang ke West Papua untuk meliput situasi politik, HAM, sosial, budaya yang ada di tanah West Papua. Perlu mengunjungi Ndugama, perlu mengunjungi Kiwiro, Intan Jaya, Mebrat untuk melihat pembangunan. Kami tidak butuh pembangunan infrastruktur. Kami hari ini tuh agenda United Liberation Movement for West Papua, Provincial Government adalah bahwa perlu memperjuangkan self-determination, the right to self-determination, hak menentukan nasib sendiri bangsa West Papua. Jadi kalau Indonesia masih mempertahankan resolusi 2504, ya mari selenggarakan referendum di West Papua sebagai solusi damai penyelesaian konflik yang lebih kurang 60 tahun ini. Perlu dilakukan referendum di atas tanah Papua. Kalau militer bertahan, Indonesia bertahan atas resolusi, karena hari ini tuntutan mayoritas rakyat Papua menolak otonomi khusus, apalagi pemekaran. Hari ini pemekaran sedang dipaksakan. Itu bukan kemauan rakyat Papua. Itu kebijakan Jakarta untuk bagaimana menasionalisasikan Papua karena sumber daya alam. Karena mau terus menguras lagi, melanjutkan otsus untuk menguras lagi kekayaan alam, dan rakyat Papua dibunuh, dibantai, dan rakyat Papua tidak pernah menikmati hak politik dan ekonomi di atas tanah leluhurnya. Referendum lewat negosiasi atau mengakui peristiwa politik yang sudah dilakukan oleh orang Papua, itu kembali kepada penyelesaian damai yang itikat baik dari pemerintah Indonesia. Dan kami juga sampaikan bahwa kemerdekaan Papua juga masa depan Indonesia. Papua tidak ada masa depan bersama Indonesia, tapi kemerdekaan Papua adalah masa depan Indonesia. Artinya bahwa kami wajib juga melindungi rakyat sipil Indonesia di atas tanah Papua. Politik, moral, dan politik yang disampaikan oleh United Liberation Movement for West Papua. Welcome UN High Commissioner United Nations visit West Papua. Tidak boleh ada konferensi pers, tapi saya mau sampaikan bahwa saya tadi sampaikan ke Kapolsek Abepura bahwa kunjungan HAM PBB ini adalah menindaklanjuti komunike Pasifik untuk datangnya Komisi HAM PBB dan berlangsungnya dialog konstruktif yang dimediasi oleh PBB. Jadi kehadiran
kami tidak bisa dilarang. The right of expression yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 juga berhak menyampaikan pendapat. Kami juga atas kami tadi saya sampaikan ada 2 alasan. Yang pertama bahwa UNWP itu dia organisasi resmi di Melanesia, Observer Indonesia Associate Member. Jadi kami berhak memperjuangkan hak internasional sendiri. Yang kedua bahwa kunjungan PBB juga hasil daripada Komunikasi Pasifik 2019 di Tuvalu. Jadi tidak ada alasan yang sebab membungkam demokrasi sama dengan memperpanjang penderitaan orang Papua dan memperpanjang konflik di atas tanah Papua. Konflik harus segera diakhiri. Akan membuka mata dunia bahwa memang demokrasi di Papua sedang dibungkam.